السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأنزل معه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. Mengawali majlis kita pada pagi ini, kita memang akan melanjutkan kajian fiqih as-salat, fikih salat kita, di mana pada pekan yang lalu kita telah berbicara tentang at-ta'awudz, membaca a'udzu billah sebelum membaca al-Fatihah atau sebelum membaca Al-Quranul Karim, dan telah kita kemukakan pendapat para ulama, dan kita memilih pendapat bahawa membaca a'udzu billah masyru'ah, disyariatkan dengan bacaan yang sir. Itu kesimpulan kita. Nah, pagi ini sebelum kita membicarakan topik yang akan kita bahas, sebenarnya masalahnya sama seperti a'udzubillah tadi, akan ada perbedaan pendapat ulama, tapi masalah ini agak sensitif. Karena itu saya awali dengan membaca surat Hud. Tadi surat Hud yang saya bacakan, ayat 118 dan ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka, kalau seandainya Rabbmu mengkehendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, tentu dia telah jadikan manusia umat yang satu. Kalau Allah berkehendak, hanya satu umat saja. Wala yazaluna mukhtalifin, namun karena Allah tidak berkehendak manusia ini hanya satu umat saja, maka mereka akan senantiasa mukhtalifin, berbeda-beda. Ikhtilaf terjadi di antara mereka. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna keputusan Rabbmu. La amla'anna jahannama, sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam itu minal jinnati wan nasi ajma'in, dari golongan jin dan manusia keseluruhan. Ayat ini saya sengaja bacakan karena sebagian dari kita sering menjadikan ayat ini sebagai mubarrir, sebagai justifikasi pembenaran keinginan untuk
berbeda pendapat. Nah, jadi ada orang yang sekarang ini hobi sekali bertengkar. Pokoknya bahan keganji dari orang. Kalau bisa orang sedo kamu dia biawak kelia. Menwara di balik itu semua berbagai kemungkinan. Di antaranya bisa popularitas. Ya, seperti al-mathalul qadim, ya, perumpamaan yang sudah klasik sekali di dalam bahasa Arab ada khalif wa tu'araf. Kalau ingin terkenal, ingin populer, ya berbeda dengan orang. Kalau perlu bul fi ma'i zamzam fa tu'araf. Tahu terjemahan itu dalam bahasa Arab, kajambanilah semua zam-zam, kamu akan terkenal seluruh dunia. Nah, itu. Ini semangat seperti ini sekarang ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Nah, mereka akan memberikan alasan dari sikap seperti itu dengan ayat yang kita baca tadi. Tapi benarkah seperti itu pemahamannya? Bahwa keinginan berbeda-beda itu ditampung. Saya ingin katakan bahawa tidak semua perbedaan pendapat itu mahmud, terpuji, mamduh. Tidak semuanya. Kalau kita membaca kitab-kitab ulama tentang ikhtilaf, ikhtilaf itu atau perbedaan pendapat, pandangan, itu bisa dibagi dalam berbagai kategori. Dari sisi boleh dan tidaknya, para ulama membagi kepada ada perkara-perkara yasugu fihil khilaf, ada kebolehannya berbeda pendapat dalam perkara itu, dan ada yang la yasug atau ghairu sa'ir, tidak dibolehkan. Dan begitu juga ada ulama yang membagi ada ikhtilaf mazmum, perbedaan pendapat yang tercela, dan ikhtilaf mamdu atau perbedaan pendapat yang terpuji. Jadi berhati-hatilah dengan ikhtilaf. Walaupun secara faktual atau kenyataan ikhtilaful waqi', ikhtilaf perbedaan pendapat itu realita yang tidak bisa dipungkiri. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa itu mustahil. Tidak, itu fakta, realita. Orang banyak berbeda pendapat. Nah, tetapi perlu diingat, tidak semua perbedaan itu terpuji dan tidak semua pula tercela. Nah, karena itu di antara dua jalan itu kita harus sangat hati-hati di dalam perbedaan pandangan. Nah, jangan sampai perbedaan pandangan itu membawa kepada bencana yang lebih besar. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim setelah Allah menyuruh kita semua untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dampak dari perbedaan yang tidak terkawal itu. Apa itu? Yaitu fatadhhaba rihukum. Itu yang dikhawatirkan oleh Allah dan telah Dia ingatkan kepada kita semua. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu
fatadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayat 46 dari surah Al-Anfal. Dampak dari pertikaian ketika perbedaan pendapat itu sudah membawa kepada tanazu. Apa makna tanazu? Itu telah membawa menarik kebenaran itu kepada pihak masing-masing. Ada perbedaan itu orang yang terkawal dengan mi'yar, dengan ukuran, dengan timbangan. Kebenaran bukan untuk dibawa kepada dirinya, ke kelompoknya, tetapi untuk menegakkannya dengan ukuran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtilaf seperti itu tidak sampai kepada tanazu'. Nah, tanaza'u saling mencabut, saling menarik. Nah, perbedaan yang seperti itu dalam perkara yang sebenarnya masalahnya boleh berbeda, tapi kemudian sampai ke tingkat tanaza'u. Orang yang sudah ikhtilaf sampai ke tingkat tanazu' tidak pakai mi'yar, tidak pakai ukuran lagi. Pokoknya ingin menunjukkan kelompoknya yang paling benar, kelompok orang salah. Pendapatnya yang paling hebat, pendapat orang tak betul. Nah, ikhtilaf sudah sampai ke tingkat tanazu' ini, akibatnya apa? Fatafshalu, kamu akan gagal. Nah, kamu akan gagal. Fashil. Gagal mewujudkan yang hak. Jadi kebenaran tidak akan muncul. Kebenaran tidak akan muncul. Yang ada adalah menunjukkan ego masing-masing. Akibat dari itu semua, kalau kamu gagal mewujudkan kebenaran yang menjadi poros kebersamaanmu, fatadhhaba wa tadhhaba rihukum, kekuatanmu akan lenyap. Sebagai umat, kamu tidak akan punya kekuatan yang disegani orang lagi. Nah, karena itu wasbiru, bersabarlah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar dalam ayat ini? Karena di dalam kenyataannya berbeda itu adalah suatu hal yang realita. Bisa dikatakan sunnatullah fil kaun, fil khalq. Sunnatullah di alam semesta ini yang tidak bisa kita tolak. Nah, apa sikap kita menghadapi itu? Kedepankan as-sabr, kedepankan kesabaran. Jadi kunci perbedaan pendapat itu tidak membawa kepada tanazu', tidak membawa kepada tafarruq berpecah belah, adalah as-sabr. Jadi kata Allah, asbiru. Nah, hari ini kita melihat sabar itulah yang hilang di dalam ikhtilaf. Sehingga akhirnya muncul apa? Muncul celaan. Kenapa? Bakok kaji ko dulu, biar ngaji fikih biar iyo. So, saya akan membicarakan perkara basmalah yang kadang sensitif oleh sebagian orang. Namun orang berhenti jadi makmum karena imamnya menjahar basmalah. Dan saya pernah juga dahulu tuh, ketika saya diminta khutbah di satu masjid, ternyata di situ masjidnya mensirkan basmalah. Saya jaharkan, enggak ada undang-undangnya mesti ditulis. Dulu ya. Jawabannya terdengar begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi ada hilangnya kesabaran sekarang di dalam ikhtilaf. Padahal ikhtilaf itu sunnatullah fil kaun. Kenapa saya katakan sunnatullah? Jadi ayat tadi, surat Hud tadi, itu bukan berarti menjadi alasan untuk kita berbeda-beda, tidak. Ayat tadi menggambarkan ada kehendak
Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Jadi surat Hud ayat 118 atau 19 itu, bahwa umat ini akan terus berbeda-beda. Dan itu fakta. Umat manusia itu dahulu adalah satu umat saja. Nah, perhatikan firman Allah yang lain. Manusia itu pada mulanya adalah satu umat, ummatan wahidah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 212 yang pegang Al-Quran. Sudah? Kalau tidak ada dicatat dulu. Dan perhati juga surat Yunus ayat 19. Itu kondisi manusia. Cukup lama manusia satu umat itu. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulu satu umat saja. Jadi tidak ada orang kafir. Tidak ada kaum musyrikin. Seluruhnya adalah mukminun, muwahhidun. Semenjak kapan? Semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Idris, sebelum Nuh alaihissalam. Satu saja umat, mukminun, orang-orang beriman semua. Walaupun tentu mereka melakukan kesalahan sebagai manusia, seperti Qabil melakukan tindakan kriminal, melakukan pembunuhan terhadap saudaranya Habil. Tetapi secara keumatan, nah, mulai dari Adam, kemudian muncul Sis, kemudian berikutnya Idris ya. Idris itu adalah moyang dari Nuh. Nah, jadi umat manusia ummatan wahidah. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Dalam surat Yunus apa kata Allah? Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Manusia dahulu tak lebih hanyalah satu umat saja. Nah, semenjak kapan manusia mulai ada penyembah patung, berhala, kaum musyrikin? Semenjak Nuh alaihissalam. Nah, di sanalah terjadi ikhtilaf. Jadi ikhtilaf yang dimaksud pada ayat surat Hud tadi sebenarnya bukan ikhtilaf seperti yang kita bicarakan. Cuma sebagian orang memakaikan itu sebagai alasan. Artinya apa? Saya ingin katakan, kita memang harus menerima perbedaan pendapat sebagai suatu realita yang tidak bisa kita tolak. Itu kenyataan. Dan itu sunnatullah. Tetapi jangan jadikan kecenderungan berbeda itu sebagai hobi. Pokoknya mbok tak sama orang. Apalagi ini dalam perkara la yasughu fihil khilaf, yang tidak boleh di situ terjadi perbedaan pandangan. Kan tadi ada yang boleh, ada yang ghairu sahih, yang tidak boleh. Nah, coba lihat sekarang ini ada perbedaan. Para ulama berbeda pendapat. Ini misal dalam perkara aurat, yang diperbedakan pendapat itu di depan orang banyak yang tidak mahram dan tidak suami, itu adalah perkara wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Nah, datanglah orang yang satu lagi mengatakan menutup kepala itu tidak disuruh dalam syariat. Nah, itu perbedaan adalah ghairu sa'il. Tidak boleh. Mahma wasalna, betapapun kita sampai ke tingkat gelar keilmuan apapun. Dan umat juga harus mengerti, mengetahui. Jangan pula kadang menjadikan perbedaan itu membuat kita seenakan saja mengambil sesuai selera kita.
Ada saya mendapat pengaduan umat gini. Oh, di tempat kami berbeda-beda pendapat ulama ya. Siana berbeda. Yo ada ustaz nang ngaji. Tu siapa seorang lain. Ya dulu muazzin kami tidak sesuai je itu. Ustaz ko pengajiannya, ustaz tu nya bacaan kitabnya pandai ngaji. Misalnya paham tafsir. Itu nan seorang ko, ikonya tapi SMA nya bu ya. Suara tidak pandai, itu tidak ikhtilaf namanya itu. Nah, jadi karena itu umat juga harus tahu di saat ada berbagai pandangan, tidak semuanya kita jadikan alasan ini makin susah agama kini. Ulama berbeda-beda saja. Nah, itulah yang saya ingin katakan bahwa kita semestinya semakin rajin mengaji, semakin tahu kita apa ukuran-ukuran untuk mengambil suatu qaul, suatu pendapat dan pandangan itu. Nah, kalau itu tidak kita ikuti, semakin hadir wajah di majelis ceramah, semakin panjang bagamu. Nah, itulah jawabannya itu. Ambo kini makin banyak ngaji makin pusing ya. Kecil itu mereka, kecil itu model itu. Ada tak rasa serupa itu? Ada, ngaku aja lah. Nah, apa faktornya? Karena tidak bisa melihat. Yang pertama, tidak bisa menentukan mana orang yang punya keahlian di dalam membicarakan suatu perkara, mana yang tidak. Itu satu penyebab. Dalam masalah agama banyak orang kehilangan itu. Kalau masalah lain, sangat disiplin. Belum pernah tersuah dari ibu-ibu, dari ambo, dari semua ibu-ibu sasek memeriksa kandungan ke dokter gigi. Lu nak boleh? Lu nak boleh semua ibu ambo. Kema bu, memeriksa kandungan Ustaz. Kema tu, doktor gigi sebelah kan tak ada tersuah. Ya. Dalam masalah lain, lapangan kehidupan lain, umat ini disiplin betul. Tapi dalam masalah agama, dia mau mendengar siapa saja. Urusan orang ini punya khalfiyat, punya latar belakang keilmuan, itu tidak. Pokoknya santiang ngecek. Awak bisa galak dibuatnya. Dalam masalah lain, umat ini kritis. Walaupun kadang tidak ngerti. Ada orang pergi ke bengkel tu, aku cek montir. Ikut tu pak, aku bertukar ikut tu. Dia keahliannya mengecek. Kau tak bisa, kau harus diganti pak, kau harus rusak. Apa tadi tidak ngerti mesin apa-apa. Tapi dia tanya lo, mana kau rusak saja tu? Aku gunanya alat itu. Aku untuk ikut. Dia mendengar, saya paham dia tidak. Tapi kritisnya dalam perkara-perkara hidup yang lain. Tapi urusan agama, ada orang ngaji siko nyobut suatu aturan atau suatu ibadah berdasarkan mimpi. Nyo kecenya bersuruh jo Nabi tadi malam, disuruh mengamalkan ikut mengajar ke. Coba bayangkan kalau setiap orang mengaku bersuruh Nabi, kemudian mengajarkan ajaran dan tidak diajarkan dulu dek Nabi, muncul kemudian baratuku agama sampai hari kiamat. Di mana letak kesempurnaan? Di mana nilai bahwa ibadah kau lah tuntas diajarkan dari Rasul, atau Nabi lalai dalam mengajarkan suatu petunjuk kawan? Mustahil. Bukankah selama itu apa-apa sifat dan wajib pada Nabi ada ampe perkara dan wa imani? Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Begitu. Amanah tabligh kayo menyampaikan. Artinya apa menyampaikan?
Tidak ada pada diri Nabi, pada perilaku Nabi, pada perangai Nabi itu kitman, menyembunyikan dan harus disampaikannya kepada umat untuk kemaslahatan dunia mereka dan akhirat mereka. Itu makna keyakinan awak bahwa Nabi itu tabligh. Nah, jadi ketika awak mengaji tentang agama, banyak hilang sikap kritis awak hilang. Sehingga akhirnya apa saja awak lulu. Nah, itulah yang membuat awak bingung. Jadi orang yang mengatakan bahwa semakin mengaji semakin bingung, semakin pusing, sebenarnya adalah kesalahan dia sendiri yang keliru di dalam mengikuti langkah-langkah untuk menuntut ilmu. Jadi bukan pengajian yang masalah. Kini tidak bisa awak mambek orang mengecek. Di Tagana di Musajid dibuat aturannya, nya ceramah lo surang di TikTok, nya buat lo di Facebook, nya sampaikan pula di WA, baca romalangnya. Lain diminta ke lembaga terkait judi online selalu berhenti-henti lah. Jadi karena itu kita yang harus memiliki filter saringan di dalam perkara-perkara keilmuan. Bahkan setelah kita bertemu dengan guru yang kita anggap bisalah jadikan pegangan keceknya, tidak pula menyerahkan dia wak itu saja. Kenapa? Karena sebetapapun tingginya ilmu guru kita, dia tidaklah Nabi SAW. Saya termasuk yang berkeyakinan bahwa manusia mau apapun disebut gelarannya, apakah dia, kan sekarang orang heboh berbicara tentang wali-wali. Saya tetap berkeyakinan bahwa nubuwah kenabian adalah tertinggi dibandingkan apapun. Jadi tidak ada kewalian yang melebihi nubuwah kenabian. Setidaknya dari satu sisi saja kita sudah punya alasan bahwa kewalian sekalipun tetap berada di bawah kenabian. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ismah, kemaksuman itu hanya ada pada Nabi dan Rasul, tidak ada pada selain mereka. Nah, jadi jangan disarahkan pula dia sedo bana sih sedo guru bantu Nabi nya, tak bisa. Tu ghulu namanya tu. Tu berlebih-lebihan meletakkan orang di atas dari posisinya yang sebenarnya. Makanya saya dulu dalam pengalaman menuntut ilmu pernah beberapa tahun malah saya ikuti majlis-majlis yang baru hadir itu malah mengindoktrinasi kita untuk mengikut saja, menurut saja kecek guru. Lama pula saya ikut dulu di Mesir, dari satu kelompok ke kelompok ini. Nah, ana diajarnya kau kun baina yaday syekhika kal mayyiti baina yadil mughassili syakkuka fi syekhika dekat arqalatun liwusulika ila rabbika. Macam-macam lah kaedah-kaedahnya. Jadilah engkau di hadapan guru engkau bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Tu babayo kerja itu tu. Makanya ada kelompok-kelompok gini, kalau mereka malah akan melakukan masuk ke satu kelompok di mandian dulu. Istilahnya mandi taubat, tapi nama mandian gurunya, nanti mandian yang penusi, nama mandian guru laki-laki. Nah, tapi dek, karena ada indoktrinasi modern tadi, jadilah di hadapan guru bagaikan mayat di hadapan nama mandian, dan yang saya kalaki saya nak kecek lah kadang. Indoktrinasi seperti itu hari demi hari semakin menjadi-jadi. Malah sampai syakkuka, engkau ragu kepada guru engkau, itu menjadi penghalang untuk engkau sampai ke Tuhan engkau. Kenapa? Karena dialah yang menunjukkan jalan untuk engkau sampai kepada Rabbmu. Itu kaedah-kaedah itu berapi-api itu. Nah, muncullah cerita-cerita berbagai macam tentang guru awak.
Dan kadang diceritakan di orang-orang dan dakik di sekitarnya untuk membuang guru awak tadi. Ada satu kisah. Saya mendengarkan langsung dahulu, bukannya membaca buku kitab. Diceritakan. Jadi ada seorang murid yang timbul keraguan kepada gurunya, dianggap gurunya belum sehebat yang dia temukan. Jadi suatu kali ada seorang murid dibawa oleh gurunya bertemu dengan syekh, dengan guru lain, dengan syekh lain. Murid itu ketika melihat syekh yang baru itu terkagum-kagum melihat wibawanya, muncullah dalam hatinya, tidak dia keluarkan di mulutnya. Nah, bantuannya syekh nani koko lebih alim dari guru ambo. Nah, entah apa baru saja dia berkata seperti itu, muncul rasa mengantuk pada dirinya. Tertidur dia di sana, dan ketika tertidur dalam mimpinya dia melihat apa? Dia melihat bahwa ada seekor singa yang duduk di atas bangku, dan di bawah bangku itu ada kucing yang sedang ketakutan. Tersentak dia bangun. Apa kata gurunya? Bukankah engkau tadi bermimpi melihat singa dan kucing? Terkejutnya, iya guru, kenapa? Nah, itulah kesalahan engkau. Engkau terbalik dalam menganggap bahawa guru mula yang singa tadi, sedang kucing tadi adalah yang bertemu dengan engkau baru tadi. Oh, itu hebat. Tayo terjadi cerita itu tak tidak. Tetapi dia orang nan lah diindoktrinasi tadi menganggap, oh hebat guru, benar. Kau cerita kau berkembang. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan, membesarkan. Nah, teori-teori seperti itu sampai hari ini belum padam. Nah, jadi banyak dari umat, kalau orang Mesir ngecana Allah bahaya, umat-umat nan malang yang kadang baru memiliki kesadaran masuk ke dalam apa berbagai cerita yang seperti itu, dicekokin, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran mereka agar mereka menjadi orang yang bisa dikendalikan apa saja. Nah, apakah teori seperti ini adalah teori yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam membawa umat ke jalan hidayah? Tidak. Tidak ada teori serupa itu. Nabi SAW tak tiap saat bercerita tentang mimpi beliau dan bermacam. Beliau membawa wahyu. Nah, belum lagi dengan cara-cara yang lain muncul. Bisa dibuktikan. Kalau kaji dan sebenar kaji, alam tak membakih lah. Pisau tak melukai, hujan tak membasahi, api tak membakar. Berbagai macam cara. Hal-hal seperti itu akan bermunculan. Sehingga banyak orang yang tertarik, terpengaruh dengan cara-cara begitu, dianggap konan sebenar kaji dan apa. Apakah Nabi SAW mengajarkan seperti itu kepada umat? Kau kalau mengamalkan kajian kau 3 langkah bisa kalian tiba di ujung dunia. Tidak. Kau kalau ditunjuk ni kau bisa api tidak membakar kalian. Kalau begitu Nabi mengajarkan, kenapa sebanyak itu para sahabat yang menjadi syuhada? Bukan berarti yang seperti itu tidak terjadi, bisa saja terjadi. Tapi tidak sedikit hal-hal seperti itu malah masuk dalam kategori sihir dan perbuatan jin. Jadi karena itu, saya ingin kita, sebelum kita lanjutkan kajian, mari kita menimbang suatu perbedaan pandangan, suatu kajian yang disampaikan dengan apa? Ukurannya adalah dalil. Karena itulah ukuran yang diturunkan oleh Allah. Benar, tidak benar. Afdal, tidak afdal. Itu ukurannya bukanlah guru itu. Dan bukan pula selera kita. Tetapi adalah dalil-dalil yang menjadi rujukan hujjah dari amalan tersebut. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dalil, bukan yang satu berdalil dan satu tidak berdalil, berbeda dalam memahami, nah pada perkara itulah kalau memang dalil tersebut memungkinkan, jadi dalil itu ada kemungkinan untuk dipandang dari sisi yang berbeda. Nah,
Sehingga terjadi perbedaan dalam pemahaman dalam perkara ini. Kita hanya bisa memilih arjahul qaul, yang paling rajih, yang paling kuat dari pendapat itu ini, tanpa kita mengatakan yang satu tadi tidak berdasar. Nah, itu pemahaman. Selama perbedaan itu, adakah dalil itu menimbulkan perbedaan? Beda, ada. Ketika Nabi SAW kembali dari peperangan Khandaq, perang Ahzab, Nabi sudah meletakkan senjata beliau, ingin beristirahat. Datang Jibril alaihissalam. Apa yang kau lakukan wahai Muhammad? Kata Rasulullah, melepaskan senjata dan selesai, karena peperangan sudah usai. Orang kaum musyrikin dengan para sekutunya telah lari, meninggalkan sekitaran kota Madinah. Kenapa? Karena datang badai yang menerbangkan tenda-tenda mereka, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata Jibril, kenapa engkau letakkan senjatamu? Malaikat saja belum lagi menepis debu dari baju mereka. Kata Rasulullah, kemana lagi Jibril? Pergi ke Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini adalah orang Yahudi, kelompok kabilah orang Yahudi yang berkhianat kepada piagam Madinah. Jadi ketika peperangan Khandaq, mereka yang seyogyanya berada di bagian punggung kaum muslimin, kan sudah ada kesepakatan komitmen untuk saling menjaga kota, walaupun berbeda keyakinan, berbeda akidah. Tapi kita sudah sepakat melindungi negeri ini. Rupanya mereka berkhianat, memberi peluang orang untuk masuk dari belakang, tapi ketahuan. Nah, Nabi mulanya menganggap itu tidak ada masalah, kan sudah tidak jadi karena ketahuan. Tapi pengkhianatan mereka itu tidak pantas dilakukan. Makanya perintah dari Allah agar kembali lanjutkan, jangan henti dulu, jangan dilepaskan dulu baju perang, berangkat menuju Bani Quraidah. Nah, ketika itu datang perintah Nabi, tidak ada yang melakukan salat melainkan nanti di Bani Quraidah. Nah, di dalam memahami petunjuk Nabi ini terjadi perbedaan pendapat sahabat. Ada yang menganggap, ya berarti secara harfiah wak beko salatnya tiba di Bani Quraidah saja. Tapi ada yang memahami, mukasih Nabi melarang sampai di situ, jangan harus awak lah tiba asar di situ, karena itu capek awak solat gini. Sehingga sebagian ada yang solatnya di Bani Quraidah, ada sebagian di sebelum Bani Quraidah. Kenapa? Yang satu melihat perintahnya begitu, ya dilakukan seperti itu. Yang satu lagi melihatnya, Nabi menyuruh kita agar nanti sampainya di situ. Waktu ko jangan talambe. Makanya selagi ada kesempatan gini disegerakan. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu terjadi. Misalnya, ada kasus lagi di zaman Nabi. Seseorang setelah bertayamum, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, waktu masih ada, bertemu air. Satu orang dari mereka berwuduk kembali dan melakukan salat. Yang satu lagi mengatakan, ambolah salat tadi dengan tayamum. Tadi kan tak ada air, salat ambolah sah. Dua ini, yang satu mengulang lagi salatnya dengan wudhu, yang satu lagi mencukupkan salatnya dengan tayamum tadi. Datang mereka kepada Nabi SAW mengatakan peristiwa itu. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak mengulang salatnya? Asabtas sunnah, kata Nabi, engkau telah tepat mengamalkan sesuai sunnah. Kemudian apa kata Nabi kepada orang yang mengulang tadi? Laka ajrun marratain, engkau dapat pahala 2 kali, kata Nabi. Nah, paham kan Bapak dan Ibu bagaimana kita? Jadi perkara-perkara khilafiyah sebenarnya bukan perkara yang mudah dibawa untuk perpecahan, pertikaian umat, selama umat ini bijak dalam menyikapinya.
selama umat ini pandai di dalam menyikapi, ada kedewasaan pada diri mereka. Nah, ini saya sampaikan supaya kajian-kajian fikih yang kita bahas itu tidak membawa kepada saling tarik-menarik dan menganggap bahwa kita yang paling benar. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dahulu sebelum kita berbicara tentang basmalah ini. Nah,